Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Brigadir J alias Nopriansyah Joshua yang meninggal karena didor oleh Baradae. Ada apa yang sedang terjadi di rumah Kadif Propam Polri, Bapak Ferdi Sambo? Apa pasalnya hingga sesama ajudan itu saling tembak-menembak di rumah dinas pejabat tinggi Polri tersebut? Dari konferensi pers yang disampaikan oleh pihak polisi yang sempat saya nonton tadi malam mengungkapkan bahwa motif dari saling baku tembak antara sesama ajudan itu bermula dari Brigadir J yang dengan tanpa izin masuk ke dalam kamar pribadi Kadif Propam Polri Bapak Ferdi Sambo dan melecehkan Ibu Bayangkari, istrinya Pak Ferdi Sambo, yang pada saat itu tengah beristirahat, dan Brigadir J juga mengacungkan senjata ke arah istrinya Pak Ferdi Sambo. Ibu Bayangkari pun berteriak. Karena panik, Brigadir J lalu lari keluar kamar, dan dari atas lantai 2 ada Baradae. Baradae yang jaraknya dengan Brigadir J sekitar 12 meter itu lantas bertanya, "Ada apa? Kenapa ibu berteriak?" Bukannya dijawab oleh Brigadir J, malah Brigadir J ini menembaki Baradae. Karena merasa nyawanya terancam, Baradae pun membalas tembakan itu, dan terjadilah saling tembak-menembak yang kemudian membuat Brigadir J tewas di tempat dengan sejumlah luka tembakan. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Baradae adalah bentuk pembelaan diri karena mendapat tembakan duluan dari Brigadir J. Dan jika benar motif penembakan itu karena Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri dari Kadif Propam Polri, maka sangat kurang ajar dan berani-beraninya dia masuk ke dalam kamar pribadi orang, kamar yang merupakan bagian dari privasinya seseorang. Apalagi kamar yang dia masuk itu adalah kamarnya Kadif Propam, salah satu pejabat tinggi di Propam Polri. Propam adalah polisinya polisi, yang biasanya pecat dan menindak anggota Polri yang langgar aturan di tubuh Polri itu adalah Propam. Dan kalau benaran Brigadir J itu masuk ke dalam kamar dan melecehkan istrinya Pak Ferdi Sambo, seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian lewat konferensi pers tersebut, maka itu sangat kurang ajar dan sangat tidak etis. Tentu saja konferensi pers yang disampaikan pihak kepolisian yang saya nonton tadi malam sampai dengan lanjutan konferensi pers oleh Kapolres Jakarta Selatan siang tadi adalah hasil dari keterangan dari para saksi, yaitu dari istrinya Pak Ferdi Sambo dan Baradae itu sendiri. Tentu saja, saya tidak mau menyimpulkan terlalu jauh ataupun berspekulasi yang terlalu jauh terkait dengan apa sebenarnya motif yang melatar belakangi dari saling tembak-menembak antara dua ajudan itu. Karena saya tidak bisa membuat kesimpulan yang mendahului pihak penyidik kepolisian. Walaupun di luar sana ada sejumlah masyarakat, termasuk pihak keluarga korban, merasa curiga dan merasa janggal dengan saling tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang kemudian menewaskan Brigadir J. Karena saat ini juga pihak kepolisian lagi menyelidiki kasus ini, lagi menggali informasi terkait kasus tersebut, dan semoga kasus ini cepat membuat terang benderang biar publik atau masyarakat tahu apa yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Kita masyarakat menunggu saja hasil investigasi dari pihak penyidik dan tidak usah dulu membuat kesimpulan yang simpang siur yang pada akhirnya mengotori ruang opini kita. Serahkan saja pada pihak penyidik kepolisian. Percayakan saja pada pihak penyidik kepolisian. Kita harus yakin dan percaya kalau Polri akan bekerja dengan tuntas, usut dengan tuntas kasus tersebut, dan bekerja secara profesional, akuntabel, dan setransparan mungkin. Oh iya, dan ketika terjadinya aksi tembak-menembak antara kedua ajudan itu, Pak Ferdi Sambo sedang tidak berada di rumahnya tersebut. Justru beliau tahu kasus itu setelah ditelepon oleh istrinya. Untuk kita semua ketahui bersama, Brigadir J dan Baradae adalah dua orang polisi yang ditugaskan oleh Polri sebagai ajudan untuk menjaga rumah pejabat tinggi Polri. Brigadir J adalah sopir pribadi dari istrinya Pak Ferdi Sambo,
dan Baradae tugasnya menjaga keluarga dan rumah dinas Pak Ferdi Sambo. Dan harapan kita semua, semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi, baik di institusi Polri maupun di institusi atau lembaga negara lainnya. Karena baik di institusi Polri, TNI, maupun di lembaga negara lainnya dan di lembaga pemerintah, kalian semua itu digaji oleh APBN. Kalian digaji oleh uang rakyat. Kalian mendapat segala fasilitas itu dari uang rakyat. Jadi saya sebagai warga negara meminta supaya gunakan jabatan dan segala fasilitas negara itu dengan baik-baik. Jangan sampai disalahgunakan yang pada akhirnya mencoreng nama baik institusi kalian dan membuat rugi masyarakat. Saya rasa demikian dulu pembicaraan saya kali ini dan sampai jumpa pada episode Kanal Timur berikutnya.